Halo Sobat Tangguh dimanapun kamu berada, di sini bisa pagi, siang, malam, terserah karena memutarnya kalian melihat di video podcast kali ini kapanpun. Dan kembali lagi sama saya, Rizal tentunya, dari BPBD Kabupaten Ngawi. Kita kembali berada di acara Ngopi Bareng BPBD Kabupaten Ngawi. Tentunya untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang seputar ilmu kebencanaan yang ada di Kabupaten Ngawi, yang mana kemarin sudah dibahas yang episode pertama dengan Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Pelaksana itu tentang BPBD-an, kemudian yang kedua, episode kedua tentang pencegahan dan kesiapsiagaan, dan hari ini itu episode ketiga yang akan membahas tentang kedaruratan dan logistik. Apa itu? Nanti kita akan membahasnya lebih dalam dan lebih terperinci bersama kepala bidang yang membidangi di divisi itu. Nah, nanti ke depan kalau misalnya ada pertanyaan atau komen dan sebagainya, lanjut saja, kita akan langsung komunikasikan kepada beliau. Dan mungkin untuk hari ini, dan alhamdulillahnya kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau yang paling berkompeten untuk menjelaskan tugas dan fungsi atau yang menceritakan pada kita semua berkaitan dengan kedaruratan logistik. Kita sambut bersama Bapak Arif Setiono ST MSI selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kabupaten BPBD Kabupaten Ngawi. Halo Pak, apa kabar? Baik. Ya, baik kabarnya. Terima kasih sudah diundang di podcast kali ini. Ya, selamat pagi. Bisa pagi, bisa siang. Bisa siang. Tergantung yang bukanya waktunya kapan. Jadi saya di sini selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Terima kasih waktunya diundang di podcast BBD. Siap, terima kasih. Alhamdulillah jika kabarnya baik. Kita semua juga berharap Sobat Tangguh dimanapun kalian berada juga dalam kondisi yang baik. Dan seperti yang disampaikan di awal, kita pengennya adalah akan membahas berkaitan dengan kedaruratan dan logistik itu Pak. Karena yang dalam pikiran kita semua itu sebenarnya masyarakat pada umumnya itu kalau ditanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana, itu pasti yang ada di pikirannya teman-teman itu ya tugasnya yang berkaitan dengan bidangnya panjenengan Pak, yaitu pas ada bencana. Nah itu menarik. Jadi kemarin sempat kita sampaikan bahwa tidak hanya itu loh, makanya episode sebelumnya itu membahas BPBD kerjanya tidak hanya pas kedaruratan saja, tidak hanya pas bencana saja, tapi sebelum itu di pencegahan itu kayak sosialisasi, mitigasi, edukasi dan sebagainya. Nah ini gongnya di episode kali ini tuh berkaitan dengan kedaruratan. Monggo kalau mumpung panjenengan sudah hadir yang paling memumpuni untuk menjelaskan di BPBD Kabupaten Ngawi, izin mohon berkenan untuk memberikan pemaparan secara terperinci kepada Sobat Tangguh dimanapun mereka berada berkaitan dengan tugas dan fungsi daripada bidang kedaruratan dan logistik, Pak. Ya, kita memang paham kalau di masyarakat itu kalau bencana yang paling kelihatan memang di kedaruratan dan logistik karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Fungsi kita memang bidang kedaruratan dan logistik itu mengkoordinir, melaksanakan dan juga berperan dalam keadaan pada waktu tanggap bencana. Jadi memang pada waktu tanggap bencana kita memiliki tugas untuk yang utama ya mengkoordinir, melaksanakan dan juga ikut mendistribusikan bantuan logistik. Karena bidang ini kan kedaruratan dan logistik. Jadi ada kita secara ringkas saja di bidang ini ada 2 subseksi, jadi seksi kedaruratan dan logistik. Jadi kedaruratan ini ya memang pada waktu bencana bidang ini yang akan langsung turun ke lapangan. Sedangkan yang seksi logistik itu akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Baik yang dibutuhkan masyarakat juga yang akan digunakan untuk personel yang akan turun di lapangan. Kita kan ya lucu kalau turun ke lapangan terus tidak membawa peralatan. Betul. Jadi kan pada prinsipnya ya seperti itu. Pada prinsipnya kedaruratan dan logistik. Jadi menjadi satu kesatuan yang pada waktu terjadi bencana tidak bisa saling dipisahkan.
Jadi ada bencana, ada darurat, ada logistik. Logistik sendiri itu nanti bisa bermacam-macam. Logistik bermacam-macam, ada logistik peralatan dan juga nanti juga ada logistik untuk pengungsi atau masyarakat. Mantap sekali. Baru awal sudah daging ini ya ilmunya. Ini mau dikupas lebih dalam lagi berarti ini ya Pak Arif ya. Baru pertama kita menanyakan tugas dan fungsi langsung dijelaskan sampai subseksi, bayangkan. Sampai padahal pertanyaan berikutnya tuh saya menyiapkan apa Pak perbedaannya kedaruratan dan logistik ya, tapi sudah dijelaskan sejak awal. Luar biasa. Berarti intinya dalam siklus penanggulangan kebencanaan ya bidang kedaruratan dan logistik ini istilahnya yang bekerja fokus utamanya tuh saat dornya itu Pak ya. Ya, Dornya jadi pas bidang kedaruratan logistik itu ya pada waktu tanggap bencana. Jadi pada bencana. waktu dornya, pada waktu hanya. Jadi kalau sebelumnya sudah ada pencegahan di bidang pencegahan Betul. dan kesiapsiagaan, ini di bidang kedaruratan logistik ya pada waktu ada bencana. Tapi ya jangan khawatir, kita kan ya personel kita juga tidak hanya dari bidang logistik dan kedaruratan, kita juga hampir semua personel yang ada di BPBD itu siap sedia kalau waktu terjadi tanggap darurat. Mantap. Jadi sekali lagi digarisbawahi sama Pak Arif bahwa memang sudah dibagi ibaratnya dari siklus penanggulangan bencana tadi yang kita bahas di awal bahkan sama dengan Bapak pimpinan Bapak Kalak bahwa ada siklus penanggulangan bencana, itu ada pencegahan kesiapsiagaan, kedaruratan logistik, sama nanti episode berikutnya kita akan bahas rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah ini di bidang 2 ini disampaikan bahwa ini istilahnya garda terdepan ketika terdepan, tercepat, terawal ya, ketika dornya, tapi bukan berarti bekerja sendirian, tapi kolaborasi dengan yang lainnya, itu ya Pak ya. Luar biasa ini berkaitan itu. Nah, yang menjadi menarik berikutnya adalah tentu ini berhubungan langsung dengan masyarakat Pak ya. Tentu yang meskipun yang lain juga berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi kan bedanya kalau yang di pencegahan kesiapsiagaan atau nanti yang di episode selanjutnya itu tentang rehabilitasi rekonstruksi itu juga berhubungan dengan masyarakat, tapi lebih pada situasi yang normal. Ibaratnya ya situasi yang tidak ada kedaruratannya. Nah ini tantangannya apa Pak? Kalau untuk teman-teman khususnya bidang kedaruratan dan logistik ketika menyelamatkan atau mengevakuasi atau memang bertindak sebagai dalam tanda kutip menolong masyarakat yang terdampak, ini tantangannya apa kalau boleh tahu? Tantangannya memang ya banyak. Ada waktu tanggap bencana, ya tantangan cuaca pasti, tantangan cuaca, medannya ya pasti, medannya kadang kan ya tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kadang-kadang itu, yang kedua kadang ya ada mindset masyarakat yang mungkin kadang-kadang ya perlu diubah. Kadang kalau ada bencana malah ditonton jadi tontonan. Jadi itu kadang-kadang yang membuat para personel itu malah istilahnya terhalangi gerakannya. Ada Jadi tugas baru ya. ya, jadi kan ya kita yang maklum lah sekarang memang zamannya medsos, semua orang pegang kamera, tidak mau ketinggalan berita istilahnya. Ada ya sudah langsung kamera jalan. Tapi kadang-kadang ya kita harapkan ya masyarakat ya malah tidak menghalangi, yang pasti kan malah memberikan informasi ke BPBD tentang adanya kedaruratan. Yang pasti kendalanya memang ya banyak, kendalanya ya tidak bisa kita prediksi. Jadi ya meskipun di Ngawi kan ya yang paling sering kan ya bencananya seperti banjir, seperti pohon tumbang ataupun angin puting beliung, cuaca ekstrim. Tapi alhamdulillah selama ini rekan-rekan BPBD dan juga dibantu masyarakat bisa mengatasi itu semua tantangannya. Mantap. Meskipun ada tantangan Sobat Tangguh, tapi tetap karena kolaborasi antara BPBD, masyarakat, dan juga relawan tentunya ya Pak, membantu kita dalam melaksanakan tugas kemanusiaan yang tentu ada risikonya. Itu tadi yang digarisbawahi oleh Pak Arif, bahwasanya memang di lapangan itu khususnya di kedaruratan itu kan ada risikonya.
Makanya peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan ya Pak ya, Iya. untuk kemudian berkolaborasi bagaimana supaya efektif dan efisien dan cepat dan tepat. Nah, ini menarik Pak. Berarti kan responnya tuh harus cepat ya berarti ya Pak. Harus cepat dan tepat. Itu kalau harus memilih cepat dulu baru tepat atau harus tepat dulu baru cepat atau harus kolaborasinya gimana Pak? Kalau cepat dan tepat. Ya harus kita yang karena kedaruratan darurat ya kita harus bisa memilih ya kalau pilihan 1 2 ya tidak menginginkan makanya kita ya harus bisa kira-kira antara cepat dan tepat itu harus bisa kita kolaborasikan. Nggak mungkin nanti cepat tidak tepat malah nggak tertolong. Cepat tidak cepat malah orangnya yang ditolong sudah tidak ada. Jadi ya kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ya teman-teman juga sudah memiliki ilmu untuk bisa mengatasi itu semua. Jadi karena teman-teman di lapangan juga yakin bisa. Jadi kalau yakin bisa kan pasti bisa. Nah, jadi harus bisa dikolaborasikan antara cepat dan tepat. Mantap. Cepat dan tepat harus dielaborasikan jadi satu. Nah, sebenarnya berkaitan dengan penanggulangan bencana, Pak. Khususnya pada saat penanggulangan bencana di kedaruratan. Itu sebenarnya banyak masyarakat kita itu dibandingkan oleh masyarakat negara lain. Di Indonesia itu sebenarnya lebih rasa ingin membantu dan menolong itu besar, Pak. Jadi justru kalau misalnya di negara lain mungkin meningkatkan kesadaran supaya saling tolong menolong, kalau di Indonesia itu berdasarkan survei, berdasarkan kajian tidak kurang orang yang baik dan ingin menolong, tapi masih kurang terkait pemahaman alat perlindungan diri, kemudian pengetahuan keilmuan untuk menolong. Jadi masih banyak ketika kita tim dari panjenengan turun ke lapangan itu masyarakat juga ikut membantu, tapi seperti yang saya sampaikan, kalau tim BPBD kan sudah terlatih, sudah istilahnya terlindungi, terproteksi. Nah kalau misalnya ada masyarakat yang ikut membantu itu tanggapannya gimana Pak sebenarnya? Ya tanggapannya sebetulnya kita ya welcome saja. Tapi kan ya harus kita sebagai yang di lapangannya harus bisa membatasi ya kita harus bisa mengukur kemampuan masyarakat yang mau menolong itu seperti apa. Jangan sampai niat baik masyarakat untuk menolong kita malah membuat yang akan kita tolong tidak tertolong. Jadi seperti itu. Jadi memang benar yang dikatakan Mas Rizal, kadang-kadang kan niat baik kita itu niat baik masyarakat kadang belum diikuti dengan istilahnya pemahaman mereka. Pemahaman tentang harus gimana, harus punya proteksi diri, harus punya yang bisa dilakukan seperti apa. Itu kan ya tidak sembarangan orang bisa. Jadi ya alhamdulillah, tapi kalau teman-teman relawan selama ini ya paling tidak sudah memiliki terbekali lah. Jadi tidak sembarangan ikut menolong. Jadi bisa diprioritaskan mana yang bisa ditolong, mana yang personil yang BPD yang bisa dijalankan. Iya. Jadi pada prinsipnya Sobat Tangguh Pak Arief menyampaikan bahwa niat baik atau kepedulian masyarakat pada umumnya ketika tim atau personil BPBD menjalankan tugas terus ingin membantu itu kita apresiasi dan kita sambut baik ya Pak ya. Yeah. Namun tetap disertai dengan kesadaran penuh bahwa itu ada risikonya. Sehingga masyarakat dan Sobat Tangguh di luar sana ketika ingin membantu, ikut berpartisipasi, ikut berperan serta juga harus tahu apakah sudah terbekali ilmu dengan baik, apakah sudah menggunakan alat proteksi dan perlindungan diri dengan sesuai, itu juga harus dilengkapi. Jangan sampai yang mau menolong untuk menolong korban malah jadi korban kan gitu. Iya, betul. Luar biasa. Karena menarik Pak, saya jadi ingat gini Pak. Dalam triase penanggulangan bencana khususnya di SAR atau untuk rescue atau untuk kedaruratan itu kan berbeda dengan triase medis. Jadi triase kedaruratan itu berbeda dengan triase medis. Makanya banyak sekali atau masih banyak dari Sobat Tangguh di luar sana yang kemudian masih menyamakan itu. Misalnya kami
ketika mensosialisasikan bertanya, kalau misalnya ada orang tenggelam 2 kanan dan kiri, yang satunya itu tidak sadarkan diri, yang sebelah kiri misalnya Pak, yang kanan sadarkan diri dan minta tolong, dan misalnya kita sebagai penolong di tengah-tengah, saya lemparkan ke masyarakat, yang mana duluan yang ditolong, itu masih banyak yang fokus menolong yang tidak sadarkan diri Pak. Apakah itu salah? Untuk triase medis itu betul. Ya, Kalau kita ke IGD, yang tidak sadar didulukan, ya. bukan yang jerit-jerit, oh gitu. Tapi untuk di triase kedaruratan seperti yang disampaikan Pak Arief, itu ada perbedaan Mbak ya. Karena kita harus fokus yang berpotensi Bisa kita tolong bisa langsung kita ya. tolong. Yang artinya masih memungkinkan tertolong. Kan meskipun teriak-teriak, ya kan masih bisa diselamatkan. Iya. Sedangkan yang tenggelam tidak sadarkan diri, maaf, ada kemungkinan diduga sudah tidak bisa Iya. diselamatkan, gitu nih Pak ya. Ya. Jadi kan itu betul Pak ya. Ya, memang pemahaman itu harus gencar disosialisasikan ke masyarakat. Jadi kan memang triasenya antara kesehatan sama untuk menolong itu kan ya Ya, beda. betul. Jadi jangan sampai disalahkan nanti itu yang sudah tenggelam nggak ditolong, yang teriak-teriak ditolong. Padahal kalau di SAR kan yang ditolong duluan yang teriak-teriak, Iya, yang masih ada ada potensi. kemungkinan bisa Betul. kita selamatkan. Betul. Jadi kan tujuan penyelamatan kan menyelamatkan yang bisa kita selamatkan. Betul. Jangan sampai kita menyelamatkan yang nggak terselamatkan, yang seharusnya bisa selamat malah tidak selamat juga. Iya, nah betul. Soalnya kan masih banyak yang gitu. Kalau nggak salah itu nanti koreksi Pak ya kalau salah ya. Itu ada kalau bahasa Inggrisnya itu kan kalau yang di triase medis treat the sickest first. Jadi layani yang paling sakit duluan. Itu kalau yang di IGD dan sebagainya. Tapi kalau yang di kedaruratan itu kan do the greatest good for the greatest number. Ini lakukan yang paling baik untuk mendapatkan jumlah penyelam yang selamat paling besar. Gitu Pak ya? Iya. Yang jenengan sampaikan biasanya. Iya, jadi yang memungkinkan bisa diselamatkan ya malah cepat kita selamatkan. Jadi yang mungkin memang dari sisi probabilitas nggak bisa diselamatkan ya kita istilahnya belakangan. Tapi kan di masyarakat mungkin seperti itu kan kita ya kalau orang Jawa bisa dibisui lah. Jadi orang sudah mau meninggal malah nggak ditolong, orang yang masih teriak-teriak malah ditolong duluan. Jadi kan ya memang butuh pemahaman seperti itu kan butuh sosialisasi, butuh istilahnya memberikan semacam ilmu ke masyarakat. Edukasi. Ya salah satunya mungkin ya melalui podcast ini. Jadi karena kita harap maklum di desa-desa, di wilayah kan ya semua ada efisiensi, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka kalau tidak bisa melaksanakan istilahnya sosialisasi ke masyarakat karena keterbatasan anggaran. Jadi dengan anggaran yang minim seperti podcast ini kan semoga bisa menyebar ke masyarakat. Jadi kan lebih efektif lah. Lebih efektif dan efisien. Betul. Sekalian satu lagi Pak. Banyak yang gelisah itu gini Pak. Oh, BPBD habis bencana ada timnya yang datang cuma foto-foto, catat-catat, pulang. Yang quick assessment kayak kaji cepat itu gimana Pak? Masih banyak yang seperti itu Pak masyarakat. Ya, kita harus pahami masalahnya kan mereka yang asesmen itu kan memastikan apa-apa yang dibutuhkan di TKP. Jangan sampai nanti kita sudah satu tim datang yang dibawa keliru, makanya kan repot harus kembali lagi. Jadi dari asesmen itu bisa ditentukan mana yang harus kita bawa. Tenda yang kita bawa atau makanan dulu yang kita bawa atau peralatan apa yang kita bawa. Jadi biar tepatlah kita bawa. Nanti jangan usung-usung berkali-kali hanya salah peralatan yang dibawa kan tidak mengenakan buat kita juga kasihan masyarakat yang mau dibawa. Malah bisa fatal ya Pak ya kalau yang harusnya dibawa ibaratnya pelampung terus nanti yang dibawa gergaji. Ini contoh-contoh. Jadi kan ya kita turunkan untuk tim untuk melakukan istilahnya untuk melihat di kondisi lapangan duluan itu kan biar nanti tepat sasaran turun. Jadi nggak mubazir lah orang Jawa bilang mubazir. Nanti biar tidak disorai masyarakat lah. Yang dibutuhkan perahu datangnya pakai gergaji. Nanti gergaji kan ya lucu gitu loh.
Jadi itu ya Sobat Tangguh. Jadi nanti kalau misalkan ada tim dari BPBD ataupun dari tim manapun yang ketika setelah terjadi bencana ada yang datang foto-foto atau catat mencatat itu sebenarnya bukan seperti yang ada yang memikirkan gak nulung kok malah bukan gitu. Itu untuk ranah yang lebih panjang, lebih terstruktur. Jadi yang bertugas itu beliaunya sedang mendata apa yang dibutuhkan seperti yang disampaikan oleh Pak Arif, kemudian apa yang diperlukan, bagaimana kondisinya. Jadi supaya ini nanti bisa dilaporkan ke pimpinan, pimpinan bisa memberikan kebijakan yang tepat sasaran. Yeah. Soalnya kalau nggak gitu serampangan nanti sporadis nanti. Jadi nggak apa namanya nggak tepat sasaran. Jadi sudah sesuai prosedurnya memang seperti itu. Gitu ya, bukan nggak nulung malah mencatat foto-foto, bukan gitu. Luar biasa. Nah, berikutnya mungkin itu sudah Pak, sudah teman-teman Sobat Tangguh sudah mengerti lah. Kalau untuk kondisi saat ini Pak, saat ini di kondisi Kabupaten Ngawi sendiri, kita harus mewaspadai apa yang mungkin bisa jadi darurat bencana atau bahaya darurat berikutnya yang mungkin kita bisa kemudian persiapan baik mengantisipasinya atau kalau sudah terjadi kita ngapain gitu. Ya, untuk cuaca sekarang kan masih bergantian antara musim penghujan ke musim kemarau. Yeah. Yang pasti kalau di Ngawi di musim kemarau kita tidak bisa pungkiri mesti ada daerah-daerah yang kekurangan air. Karena ada beberapa desa yang kalau orang Jawa wis langganan karena airnya kita tahu kalau lihat di lapangan memang ya seperti itu. Jadi tandus. Jadi yang perlu kita siapkan sebetulnya malah ya desa-desa ataupun wilayah yang memang rawan untuk kekurangan air itu sudah mempersiapkan air sebelum-sebelumnya. Jadi sebelumnya seharusnya persiapannya ya sebelum pada waktu masih musim hujan itu sudah persiapan untuk air. Nanti kalau untuk musim kemarau sudah berkurang ataupun sangat susah didapat. Ya, itu selain itu yang pasti kalau musim kemarau ya bahaya kebakaran terutama ya kebakaran rumah dan juga kebakaran kalau di Ngawi kan memang banyak lah hutan, kebakaran hutan. Itu karena kita masyarakat kadang ya istilahnya kadang-kadang menyepelekan lah masalah kebakaran itu. Kita tahu di pinggir jalan ada pohon ya ada jerami dibakar, nanti lupa nggak dimatikan ditinggal. Itu yang sering terjadi. Jadi ya kedepannya yang paling banyak yang pasti ya kekeringan sama kebakaran. Ya tapi ya kita berdoalah. Semua itu kan ya semua itu ada istilahnya ada yang lebih berkuasa. Kita hanya bisanya kan berikhtiar dan berdoa. Semoga yang kita prediksikan tidak terjadi gitu loh. Meskipun terjadi kan tidak banyak lah. Ya, berarti kan intinya kita juga memprediksi skenario terburuk ya Pak ya. Ya. Berarti kalau misalnya ada kemarau panjang di Ngawi, itu secara spesifik yang dilakukan tugasnya bidangnya panjenengan yang kedaruratan logistik itu apa Pak? Ya kalau sampai kemarau panjang ya daerah-daerah memang rawan kekeringan ya kita istilahnya dropping air mau tidak mau ya kita ngirim air ke wilayah-wilayah yang memang kekeringan air. Yang membutuhkan. Ya meskipun mungkin kita ngirimnya tidak bisa per rumah jadi berapa RT jadi satu ada penampungan jadi biar semua bisa tertangani dalam artian dropping air yang kita kirim bisa dinikmati semuanya. Jadi kan ada wilayah-wilayah yang memang kita ya dari berkaca tahun-tahun kemarin lah. Karena ya sumber airnya sangat dalam lah, sebenarnya sangat dalam untuk diambil secara manual, secara tidak memungkinkan. Jadi ya mau tidak mau ya kita bantu dengan dropping air. Harus dengan dropping air. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau itu sudah penanganan ketika sudah kekeringannya ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif bahwa sebenarnya ada antisipasi gitu. Iya, antisipasi kita kan kalau kita ya mohon maaf lah pokoknya kita satu rumah
istilahnya satu bulan butuh berapa, terus kita kan juga bisa mengira-ngira kira-kira nanti kemaraunya prediksinya bulan berapa ya. Jadi kan bisa kita prediksi juga. Biar namanya prediksi kadang-kadang kan tidak sesuai yang Iya. terjadi. Tapi paling paling tidak kan daerah-daerah yang rawan sudah ada persiapan di rumah masing-masing. Jadi memang meskipun bidangnya panjenengan adalah yang membidangi kedaruratan dan logistik, tapi juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengantisipasi, memitigasi dan pencegahan, Pak ya. Iya. Ini beririsan berarti ya. Iya, saling. Jadi kayak tetap ya memang kalau terlalu menggantungkan ke kita kan juga tidak memungkinkan dalam artian dari sisi apapun. Tapi ya kesadaran diri sendiri sudah mempersiapkan untuk musim kemarau. Iya, iya, iya. Berarti intinya gitu ya, masyarakat juga diharapkan Ya, bisa mengenali potensi ancaman yang akan menerima wilayahnya atau rumahnya iya, masing-masing, sehingga ketika mengenali itu kita bisa menginventarisasi dan menganalisis apa yang bisa dilakukan. iya, Seperti yang jenengan sampaikan bahwa kebutuhan air berapa untuk iya, mandi, untuk misalnya untuk apapun itu, ketika tahu kebutuhannya otomatis tahu solusinya. iya, Wah, ini defisit nih, ini kekurangan nih. Nah, ini berarti butuhnya gimana, caranya gimana gitu ya, luar biasa. Jadi intinya yang perlu dilakukan masyarakat sekali lagi dan juga bersama kita itu kolaborasi, karena BPBD tidak bisa bekerja bekerja sendiri. sendiri. Karena kalau berkaca dari personil apakah kurang atau alatnya apakah kurang atau memang meskipun banyak pun ya tetap ada keterlibatan masyarakat Ya, dalam menilai. kalau di ngomong kurang ya dimanapun tetap kurang karena dari sisi luas wilayah, dari sisi yang di cover juga banyak, tapi alhamdulillah kan dengan bantuan relawan-relawan yang ada, peran serta masyarakat yang semua itu bisa kita jalankan bersama-sama. Yang pasti kan peran serta masyarakat kan ya paling paling utama, karena BPD pada prinsipnya kan mulai awal tadi kan mengkoordinasi ya dari BPD sendiri, juga OPD terkait dan juga warga masyarakat dalam bentuk relawan. Mantap. Terakhir nih Pak, terakhir. Ya. Wah, ini panjang sekali, mohon maaf ini Pak ya. Kita sita waktunya Bapak yang cukup sibuk. Terakhir untuk minta pesannya dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk kita semua. Mungkin khusus untuk masyarakat atau untuk relawan atau untuk apa, mungkin kesan-kesan atau pesannya mohon disampaikan kepada semua yang sobat tangguh yang ada di sana. Monggo. Ya, yang pasti kita BPBD selalu siap siaga 24 jam, bisa dihubungi di call center yang ada. Tapi saya harapkan peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, peran serta masyarakat. Dalam artian kalau memang ada hal-hal kedaruratan, mohon bisa langsung dihubungi di nomor darurat BPBD, dan juga seperti yang saya sampaikan yang awal, jadi peran serta untuk bisa menganalisa, bisa mengenali kira-kira nanti bencana ataupun kejadian yang akan terjadi di daerah masing-masing, sehingga sudah ada persiapan, meskipun kita BPBD juga nanti akan memberikan yang lebih siap. Jadi kan dalam artian kalau banjir kan sudah tidak ada, 1-2 bulan ke depan kan yang pasti yang banyak kan ya kita harapkan bukan yang banyak lah, jadinya kan kebakaran sama kekeringan. Jadi kita harapkan masyarakat kalau memang ada selain kejadian itu, ada kejadian kedaruratan, mohon bisa hubungi call centernya BPBD. Kita siap 24 jam. Kita siap 24 jam. Saya garis bawahi, kita siap 24 jam sobat tangguh. Ya, bukan berarti itu kita ditelepon langsung datang kan, bukan. Tapi kan dengan menelpon dahulu memberitahu kan bisa kita siapkan.
jangan berasumsi kalau ditelepon terus langsung meluncur data. Kita juga manusia ya. Kita tapi paling tidak respon kita, tanggapan kita mencoba yang terbaik lah ya. Mencoba yang terbaik yang bisa kita lakukan apa. Kalau pada waktu itu kita bisa lakukan turunkan 1-2 personel ya biar 1-2 personel turun dulu, kita siapkan apa untuk besoknya baru kita full personel yang turun. Jadi kan jangan istilahnya menunggu lah. Kalau memang sudah darurat, ada kedaruratan, ya mohon hubungi call center-nya BPBD. Tapi ya harus digarisbawahi darurat itu seperti apa. Jangan sedikit-sedikit nanti terus karena BPBD siap 24 jam ditelepon yang bukan darurat. Jadi kita juga harus paham darurat. Berarti paling tidak yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu yang darurat. Yang darurat diidentifikasi dulu ya. Oh ganti duit darurat. Sama kalau itu. Teleponnya jeneng BPBD, jangan ke BPBD ya. Kalau daruratnya karena misalnya darurat kebencanaan. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya, pokoknya semua bentuk kedaruratanmu konsultasikan aja lah. Nanti kalau memang di tugas dan fungsi kita selalu kita bantu, siap sedia lah. Misalnya sobat tangguh diputuskan pacarnya minta temen ngopi gitu boleh Pak. Darurat apa itu Pak? Boleh nanti ada siap kok, nanti ada personil khusus. Ada personil khusus. Khususnya yang cewek. Enggak gitu ya. Ini semua. Kita melayani mulai dari balita, remaja, dewasa, orang tua, perempuan, laki-laki, semua kita layani, Pak. Tidak ada gender di sini, yang semua kita layani. Kita mengabdi untuk masyarakat Indonesia dan khususnya di masyarakat Ngawi. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk informasinya yang sangat bermanfaat hari ini, Pak Arif. Terima kasih sekali lagi waktu yang telah diluangkan, kemudian informasi keilmuan yang sudah disampaikan. Semoga ini jadi amal kebaikan buat panjenengan dan juga semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat pada rekan-rekan atau sobat tangguh dimanapun kalian berada. Dan sekali lagi kita menegaskan bahwa dalam penanggulangan bencana itu memang harus berkolaborasi, harus bersinergi, dan sekali lagi ini ada siklusnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kalak, Bapak pimpinan kita, bahwa dalam penanggulangan bencana itu ada fase sebelum, fase pada saat terjadi bencana, dan fase setelah. Nah nanti insya Allahnya rencana Pak Arif setelah episode ini kita akan mengulik juga di fase setelah terjadi bencana. Jadi kalau untuk fase darurat, apabila nanti sobat tangguh punya pertanyaan lebih spesifik, nanti ditulis saja di kolom komentar atau DM ke media sosialnya BPBD. Nanti kita akan lanjutkan, kita teruskan kepada beliau. Semoga beliau berkenan dan berkesempatan untuk menyambung lagi barangkali di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Arif. Semoga pertemuan hari ini bukan pertemuan pertama di podcast, tapi nanti ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita sharing-sharing yang lain, dan atau mungkin nanti ketemu sobat tangguh, kalau ketemu beliau di waktu kedaruratan nanti bisa disapa saja, Pak saya pernah lihat podcast Bapak gitu ya. Bisa berkolaborasi dan berkomunikasi pada beliau. Siap. Mungkin itu sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya sobat tangguh kalau misalnya dalam penyampaian podcast atau dari tim kami yang kurang berkenan, ada masukan dan saran disampaikan saja. Saya Rizal mau pamit undur diri dan sampai ketemu di podcast Ngopi Bareng BPBD di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.